Ya pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini kita telah terhubung dengan Abdul Kamim, analis Didimax Berjangka. Pak Abdul. Halo, selamat sore ya. Ya Pak Abdul, ini Anda melihat seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas untuk sore hari ini? Baik ya, kalau untuk pergerakan volume perdagangan komoditas hari ini ya, kalau kita pantau sampai jam 14.00, untuk saat ini masih didominasi oleh gold ya, yang pertama, di mana dengan volume transaksi sebesar 3.302, disusul dengan kopi Arabica dengan volume transaksi sebesar 398, dan terakhir ketiga ini adalah Olen dengan volume transaksi 80. Ini berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin dominasi terbesar adalah kopi Robusta dengan volume transaksi sebesar 10.450, disusul oleh Gold 4.830, dan terakhir oleh Olen 2.140. Itu. Oke, kita bahas terkait dengan kopi dulu, Pak Abdul. Ini kan mengatakan bahwa produksi kopi diproyeksi akan turun sekitar 1%. Ini seberapa besarkah ini akan mempengaruhi terkait dengan demand kopi sendiri sampai akhir bulan ini? Baik. Memang kalau ini secara analisa produksi kopi mengalami penurunan kurang lebih 1% ya. Kalau kita perhatikan penurunan produksi ini sebenarnya dipengaruhi oleh yang terbesar adalah siklus produksi 2 tahunan yang terjadi. Kan kita tahu ya bahwa produksi terbesar saat ini adalah Brasil yang merupakan eksportir atau produksi. Di samping itu, di samping Brasil ya, itu ada Vietnam, juga Indonesia ya. Dan siklus 2 tahunan ini akan selalu terjadi. Tahun pertama itu biasanya peningkat produksinya akan melimpah, dan tahun kedua produksinya itu akan berkurang. Dan kalau perhatikan untuk saat ini itu masuk ke siklus tahun kedua, sehingga terjadi suatu penurunan dibanding tahun kemarin, yang otomatis tahun kemarin itu overproduksi. Tetapi untuk permintaan sendiri ya, kita tahu ya, selama ini permintaan terbesar ya, maksud saya itu ada di Amerika, juga Malaysia, Jepang, maupun Italia. Dan permintaan saat ini kan mengalami hambatan karena ada lockdown ya. Namun konteks pelonggaran pembatasan ini membuka kembali permintaan akan komoditi kopi akan mengalami peningkatan itu, saudara Selsa. Kalau terkait dengan tren harga sendiri, Pak Abdul, ini kita juga tahu Anda melihat berapa atau tren harga dengan harga-harga komoditas untuk sampai akhir pekan ini, mengingat bahwa sebelumnya juga kalau Anda lihat bahwa emas cukup menjadi perhatian, mengingat dengan adanya optimisme ekonomi AS, belum lagi dengan tensi AS Tiongkok. Nah, Anda juga melihat kira-kira untuk tren harga komoditas akan seperti apa? Jadi kalau kita lihat ya, untuk tren komoditi, terutama harga, untuk komoditi itu mengalami penurunan, ada juga tapi yang mengalami kenaikan, karena fluktuatif harga seperti ini bisa terjadi kapan aja. Contoh sederhananya kita untuk komoditi CPO ya, itu mengalami suatu penurunan karena disebabkan berkurang permintaan ya. Yang kedua adalah adanya melemahnya suatu nilai tukar terhadap dolar ya, dan juga karena wabah COVID yang belum berakhir tersebut, ini menimbulkan suatu distribusi yang terhambat. Itu yang menimbulkan suatu penurunan terutama untuk CPO. Tetapi ada komoditi lain seperti minyak, juga emas itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini sebenarnya dipengaruhi untuk minyak ya, yang saat ini kemarin sempat ke harga 32 barrel ya per barrel ini. Banyak negara yang sudah mulai melonggarkan pembatasan yang dilakukan untuk mengendalikan virus corona, dan ini merupakan tentunya berita positif karena roda perekonomian akan meningkat seiring dengan kebutuhan bahan bakar yang meningkat. Di samping itu kenaikan ini juga untuk minyak, karena negara OPEC ataupun dari Arab Saudi juga melakukan suatu pemangkasan produksi
Itu yang terjadi sehingga harga minyak mengalami suatu kenaikan. Apakah ini akan terus menaik? Itu juga belum tentu karena di pasar saat ini kan posisi minyak kan masih surplus ya. Apalagi diiringi dengan kontrak berjangka nantinya di bulan Juni ini akan expired atau berakhir itu, Saudara Reza. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Abdul telah bergabung bersama kami, telah memberikan informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Abdul Kamim, analis PT Didimax Berjangka.